Nggih nuwun sewu Gus, niki badhe nderek tangklet. Yang pertama, sering sekali Gus mengatakan bahwa ada 3 alam, yaitu muhadoroh, mukasafah, dan musyahadah, seperti itu. Alam muhadoroh adalah alam kasunyatan, mukasafah adalah alam di mana di situ ada alam jabarut, lahut, malakut, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah alam musyahadah, alam tunggal ya Gus, seperti itu. Yang kami tanyakan Gus juga pernah menyampaikan baik secara live di YouTube ataupun saya juga mengikuti tausiahnya secara langsung. Di situ Gusnya mengatakan bahwa nanti di alam mukasafah itu ada alam jin, alam malaikat, dan para nabi, seperti itu Gus ya. Sesuai yang kami tanyakan, apakah para nabi itu adalah kekasih Allah Gus? Kenapa kok masih di alam mukasafah seperti itu Gus? Nggih, seperti itu. Sedangkan para nabi adalah pilihan Allah, yaitu kekasih Allah yang harusnya sudah di alam ahad atau di musyahadah, seperti itu. Terus yang kedua Gus, saya itu sering sekali setiap beraktivitas Gus, kadang mau nebas pisang atau nebas penghidupan, seperti mungkin selain pisang pohon apa atau rumput apa, kadang terlihat hewan yang tersakiti itu timbul seperti ini Gus. Kayak dengar di situ suara itu sakit dan di situ ada maha hidupnya seperti itu Gus. Jadi seperti saya mau menebang pohon pisang itu sudah bunyi, itu ada hidupnya, ada maha di situ, seperti itu Gus. Yang selanjutnya sering juga Gus, waktu mimpi saya itu seperti mau dikeroyok kayak sebangsa jin Gus. Sebangsa jin saya diuji sejauh mana saya berpegang teguh pada hidup saya, seperti itu Gus, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diuji, tapi saya tetap bersikukuh, saya yakin dengan saya berpegangan dengan hidup, maha hidup yang ada dalam diri saya selamat. Tapi alhamdulillahnya selamat Gus, seperti itu. Terus pernah juga saya itu diuji Gus dalam mimpi, suruh menghidupkan orang mati Gus, seperti itu. Dan saya berkeyakinan dengan maha hidup yang ada pada diri saya dan dengan maha hidup yang ada di luar diri saya, yang mati bakal hidup, seperti itu Gus. Ternyata hidup Gus, seperti itu. Yang kami tanyakan, isaroh seperti apa, seperti itu Gus, atau itu hanya mungkin nafsu yang ada dalam diri saya atau bagaimana? Yang jelas saya ingin mungkin tambah penjelasan itu isaroh seperti apa. Tapi intinya saya tetap meyakini itu adalah hidup yang memperlakukan saya seperti itu Gus. Nggih, Mbah Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam muhadoroh, alam mukasafah. Munculnya 2 alam nama ini karena hukum syariat. Ya. Mengapa dikatakan munculnya hukum syariat? Hukum yang berkenaan langsung dalam diri makhluk, baik secara kasar maupun secara gaib. Tapi jangankan di alam mukasafah, di
di alam muhadharah pun juga terlimputi alam musyahadah. Bukan perkarane para kekasih Allah itu tidak dimusyahadah keahatan Allah, enggak. Beliau secara ruhaniyah dimusyahadah, secara hakikat dimusyahadah. Munculnya alam mukasyafah dan alam muhadharah karena hukum syariat, sehingga ada yaumil hada, yaumi hada, berarti alam muhadharah kasunyatan ini dunia. Ya. Nanti ada yang disebut yaumil qiyamah. Hari dimusnahkan seluruh makhluk. Dimusnahkan. Yang hidup cuma satu, yaitu Allah. Habis itu yaumi yub'ats, hari dibangkitkannya makhluk manusia ini. Dibangkitkan. Kemana? Yaumil hisab. Untuk menghadapi hari-hari perhitungan. Lah, Bapak Ibu, sampak jenengan kalih kula setelah kita dihisab, disuruh untuk berjalan menyusuri sirotol mustaqim. Muncullah dua alam neraka dan jannah. Ini pun masih masuk di dalam alam mukasyafah karena makhluk. Siapa orang ketika saat di dunia belum bisa masuk di alam musyahadah, maka jangan harap di alam mukasyafah itu dia bisa ke alam musyahadah. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Sing sapa wonge tatkalane ning donya hatinya masih buta pada Allah, maka di akhirat pun dia juga buta. Wa adallu, dan lebih sesat, lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Laksana kita, jasad kita sekarang buta, disuruh pulang ke rumah masing-masing, tetap nggak bisa sampai ke rumah. Kalau nggak percaya, sampai jajal. Mantu habis ngaji, meremo kabeh. Nggak akan pernah Anda sampai di sana. Nyun sewu. Tapi barang siapa saat di dunia sudah bisa masuk ke alam musyahadah, maka untuk selanjutnya alam mukasyafah itu sudah tidak berguna. Artinya sayaqulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Beliau-beliau itu sudah masuk di dalam alam keahatan Allah. Oh, jelas. Karena apa? Karena mata hatinya, mata ruhnya tidak buta. Yang kedua, cahaya makrifat Allah selalu nyalakan. Jadi dua hal, antara mata tidak buta dan cahaya didatangkan Allah. Sama, jenengan pulang, mata tidak buta, cahaya sepeda itu juga enggak mati, lampu-lampu di tengah jalan juga mati, nyampe sampean ke rumah. Akan tahu mana jalan, mana bukan, karena jenengan ini posisi dalam terang benerang. Jadi Pak, alam musyahadah itu alam yang ada di tengah-tengah muhadharah, juga di mukasyafah, tergantung hati sampean. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa tadi? Lupa aku loh.
Sering sekali Gus beraktivitas itu kayak kita bersih-bersih, mau nebang pohon apa, pisang atau kita bersih-bersih. Kadang kita mau melakukan di situ sudah ada kayak suara, jangan, di situ ada maha hidup juga seperti itu. Leres. Terus yang kedua itu sering kali mimpi, pernah mimpi Gus. Kayak mau dibunuh menghidupkan jin. orang mati. Mau kayak dibunuh jin, dikeroyok jin. Itu saya diuji sejauh mana saya berpegang teguh dengan maha hidup saya. Terus pernah juga suruh menghidupkan orang mati seperti itu. Tapi dalam takwil apa maksudnya? Isyaratnya apa? Sudah tidak pernah ragu bagi para kekasih Allah. Jikalau seluruh apapun yang terlimputi dalam diri makhluk itu wujudnya Allah. Ada seseorang yang dikondisikan Allah, jangankan menebang pisang, jabut sukete rawani. Nah, ingat, itu bukan bisikan nafsu. Itu adalah petunjuk dari Allah supaya jenengan iki selalu koneksi dengan Allah. Untuk selanjutnya menghidupkan orang mati. Ning dunya iki Pak, akeh atine wong do mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akeh atine wong iki, roh iki hakikate mati. Dikatakan mati terkubur oleh belenggunya hawa nafsu sehingga dia tidak akan pernah tahu terhadap Allah. Padahal Allah itu ada pada dirinya. Jari wong Jawa batang urip. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah ma ing apa. Isine ma adalah itu adalah maul mator, air hujan. Minas sama dari langit, ilal ardi datang bumi. Aku Allah akan menghidupkan yang namanya tanah yang asalnya gersang, nggak ada rumput, tumbuh-tumbuhan, dengan caraku menurunkan air hujan dari langit. Makanya nek waktu kemarau suket-suket podo garing,